Halo, Shalom, berjumpa kembali dengan saya Budi Yulianto di Pastor Message pagi ini. Semoga Anda sekalian dalam keadaan baik pagi hari ini, meskipun kondisi saat ini mungkin ya kita ada di tengah-tengah kesulitan, kita sedang menghadapi PPKM kembali di beberapa kota, termasuk Bandung dan Cirebon, tetapi saya percaya semangat dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah luntur. Oleh karena itu hari ini saya rindu untuk membagikan sesuatu kepada Bapak Ibu bagaimana khususnya untuk menghadapi kesulitan yang mungkin kita alami. Mari kita belajar dari Yakobus. Saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah, karena jika dalam kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Wow, ini suatu pesan yang sangat luar biasa dari Yakobus bagi kita semua orang percaya. Bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat background dari Yakobus ini adalah pasal 1 ini berbicara tentang bagaimana orang percaya seharusnya menghadapi dalam setiap kesulitan yang mereka alami. Kita harus mengerti, melihatnya bahwa Yakobus ini latar belakangnya saat itu adalah menyampaikan pesan bagi orang-orang Yahudi yang ada di zamannya dan juga orang-orang percaya di zamannya, bahwa mereka sebagian memiliki asumsi-asumsi yang salah gitu. Mereka mempercayai bahwa mendekat kepada Tuhan atau datang kepada Tuhan itu untuk mendapatkan berkat materi bagi kehidupan mereka supaya mereka bisa dianggap saleh. Jadi mereka itu berpikir dan mereka mempercayai bahwa hidup yang saleh itu ditandai oleh berkat materi yang mereka miliki. Itu kesalahan pertama yang coba Yakobus pesankan. Dan yang kedua, sebaliknya mereka juga berharap buat mereka yang hidupnya jahat atau hidupnya berdosa, mereka itu akan dihukum dengan berbagai-bagai macam kesulitan. Jadi buat mereka yang ada di dalam kesulitan, mereka percaya mereka itu hidupnya jahat. Nah, ini juga hal yang kedua, Yakobus coba kasih tahu gitu bahwa ini juga bukan kebenaran. Singkatnya, mereka ini berharap Tuhan itu memberkati mereka dan Tuhan ini menghukum juga mereka yang jahat dan memberkati mereka yang baik. Nah, kebenarannya adalah berkat materi yang dipercayakan itu bukan hanya karena hidup yang saleh, bukan karena hidup orang saleh, bukan. Tetapi juga kesulitan juga bukan karena hidup seseorang tidak saleh atau hidupnya jahat. Karena kita bisa melihat di dalam firman Tuhan dan juga kisah-kisah orang-orang yang dipakai Tuhan, justru melalui kesulitanlah mereka belajar untuk memiliki respon sebagai orang yang saleh. Justru ada mereka yang justru dipilih karena kesalehannya untuk mengalami sebuah kesulitan. Contohnya Ayub. Saya nggak jelaskan Ayub dan saya percaya Anda sekalian sudah mengetahui kisah tentang Ayub. Tetapi di situ memperlihatkan bahwa justru kesulitanlah kita ini belajar untuk jadi punya respon sebagai orang yang saleh. Oleh karena itu, mari kita belajar pagi hari ini dari pesan Yakobus ini. Untuk kita semua yang sedang mengalami kesulitan, respon apa sih yang harus kita miliki untuk belajar sebagai orang yang saleh tentunya. Yang pertama, Yakobus mengingatkan untuk bergembira. Bergembiralah. Ini sesuatu yang cukup kontradiksi ya, bagaimana
mungkin orang yang sedang dalam kesulitan itu untuk bergembira. Kalau bukan karena roh Tuhan yang ada di dalamnya, tentunya akan sangat sulit untuk bisa bergembira. Kalau bukan karena pandangan atau pemikiran yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan, tentunya akan sangat sulit bisa bergembira di tengah-tengah kesulitan. Oleh karena itu, pastikan kita ini benar-benar hidup di dalam Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga firman-Nya. Maka saya percaya yang poin pertama ini, yang pesan Paulus untuk tetap bergembira ini bisa kita lakukan. Kata bergembira ini menggambarkan sesuatu yang diharapkan. Saya percaya Anda sekalian pasti berharap gembira, betul kan? Pasti kita ini ingin yang namanya gembira. Oleh karena itu, bergembira ini adalah sesuatu yang diharapkan ketika mungkin ujian atau cobaan itu terjadi. Juga dengan kesulitan. Jadi kalau kegembiraan itu adalah sesuatu yang diharapkan, Yakobus pun mengingatkan bahwa kesulitan pun itu sesuatu yang harusnya diharapkan. Mengapa? Karena kesulitan itu adalah kesempatan. Ini Yakobus mengatakannya bahwa kesulitan itu adalah kesempatan untuk kesabaran saudara untuk tumbuh. Kesempatan untuk kesabaran saya dan Bapak Ibu sekalian untuk tumbuh. Jadi ketika kesulitan itu hadir melanda kehidupan kita, artinya disitulah ada kesempatan supaya kesabaran kita ini tumbuh. Oleh karena itu harus diharapkan Bapak Ibu, bukan untuk dihindari, ya, bukan untuk melarikan diri, tetapi justru harus bergembira ketika kesulitan itu datang. Why? Kenapa bergembira? Karena ini kesempatan. Kita selalu bergembira untuk setiap kesempatan baik, bukankah begitu? Nah, mari saat ini kita ubah pikiran kita bahwa setiap kesulitan datang, ini adalah kesempatan baik untuk kita belajar jadi orang yang lebih sabar. Artinya ini adalah sesuatu yang baik dan kita harus bergembira. Dalam kesulitan, tidak banyak yang kita bisa lakukan tentunya. Tidak banyak. Dalam kesulitan kita punya berbagai macam keterbatasan. Oleh karena itu, disitulah kita akan belajar jadi orang yang lebih sabar. Yang kedua, Yakobus pun berpesan bahwa jangan melarikan diri. Jangan melarikan diri. Pastinya ya nggak enak, pastinya nggak nyaman, pastinya ya dalam kesulitan itu pengennya kita cepat-cepat pergi dari situ, cepat-cepat berlalu, cepat-cepat setiap kesulitan masalah itu cepat-cepat selesai, itu keinginan kita. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, perhatikan Anda semua bahwa ketika kesulitan itu datang, biarkanlah kesabaran kita ini tumbuh. Itu Yakobus pesankan. Biarkanlah, jangan larikan diri, tapi biarkanlah kesabaran kita ini tumbuh. Artinya kita harus memberikan waktu supaya kesabaran itu tumbuh melalui setiap kesulitan yang mungkin datang kepada kita. Jangan melarikan diri, jangan buru-buru pengen berlari darinya, jangan menghindar. Jangan lewati setiap proses, jangan lewati semua ini dengan buru-buru, tetapi lewati prosesnya, Masuk lebih dalam lagi. Kenapa? Karena Yakobus pun memberi satu pesan bahwa karena kalau kesabaran sudah tumbuh, sudah berkembang sepenuhnya, maka kita akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu udah jadi orang yang lebih sabar dari sebelumnya, maka kesabaran Bapak Ibu yang baru ini akan sanggup menghadapi sesuatu yang baru pula, yang mungkin levelnya lebih tinggi daripada sebelumnya, mungkin kesulitan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kata berkembang sepenuhnya ini gambaran tentang kedewasaan rohani kalau bagi saya. Karena dewasa itu berbicara di akhir ayat 4 tuh kita akan jadi orang-orang yang sempurna, utuh, tidak berkekurangan suatu apapun, sempurna, berwatak kuat, punya prinsip, punya nilai yang dipegang dalam kehidupannya, utuh tanpa celah, selalu bisa memilih kebenaran walaupun dalam tekanan, walaupun dalam kesulitan, tidak kekurangan suatu apapun, utuh.
karena Kristus ada di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, pastikan untuk selalu bergembira, karena Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk kita jadi orang yang lebih sabar, lebih saleh, dan juga jangan melarikan diri dengan cara apapun untuk bisa melewati semua hal ini, karena semua tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan belajar menjadi orang yang lebih saleh daripada sebelumnya melalui kesulitan yang sedang kita alami hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.